Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwan Taufik, selamat datang di Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Selama 7 menit ke depan, saya akan menemani kamu di Hidayatuna edisi Tokoh Muslim yang ditulis oleh Dawaman Niyam Al-Fatawi dengan judul Host Cokro Aminoto dan pemikirannya mengenai pendidikan. Haji Omar Said Cokro Aminoto merupakan seorang keturunan bangsawan bergelar Raden. Dikenal sebagai seorang ulama atau mufasir, politisi, dan ekonom Islam yang sangat berpengaruh di abad 20. Host Cokro Aminoto begitu ia lebih suka memperkenalkan namanya dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Julukan yang memang pantas disematkan berkat kiprah dan sumbangsihnya dalam menggugah kesadaran kaum muda pergerakan. Beliau juga disebut sebagai guru bangsa dan pendidik para tokoh pergerakan yang kemudian diantaranya menjadi founding father bangsa. Tokoh didikan Cokro Aminoto. Tokoh-tokoh yang sempat memperoleh gemblengan langsung darinya adalah anak-anak kos di rumahnya, yaitu Alimin, Muso, Soekarno, dan Kartosuwiryo. Mereka ini adalah tokoh pergerakan bangsa yang berhasil membawa Indonesia kepada gerbang kemerdekaan. Uniknya, tiap muridnya tidak semerta-merta mencontoh atau mewarisi ajaran ideologi Host Cokro Aminoto, namun justru besar dengan ideologinya masing-masing. Bahkan di antara kemudian, berani berseberangan dengan pandangan Cokro Aminoto atau bahkan berbalik mengkritiknya. Hanya saja dalam kemampuan pidato, orasi, dan menggerakkan massa hampir semuanya mewarisi kepiawaian dari Cokro Aminoto. Ideologi tokoh bangsa. Soekarno secara ideologi menjadi seorang kampiun nasionalis. Meskipun begitu, dalam nasionalismenya ada nafas Islam yang diperoleh dari Cokro Aminoto. Jauh berbeda lagi muridnya, Muso, yang lebih memilih sosialisme komunis sebagai pijakan dasar perjuangan yang dilakukan. Hanya Kartosuwiryo yang dinilai cukup mendekati dan mewarisi pemahaman ideologi Cokro Aminoto, namun lebih condong pada fundamentalis Islam. Kecondongan Kartosuwiryo tersebut membuat hidupnya harus berakhir dengan hukuman mati yang dijatuhkan oleh sahabatnya sendiri, yaitu Soekarno, yang ketika itu sudah menjadi Presiden Indonesia. Murid lainnya adalah Hamka. Cokro Aminoto mengajarinya tentang sosialisme Islam. Meskipun tidak pernah kos di rumah Cokro Aminoto, Hamka mengatakan bahwa Cokro Aminoto lah yang membukakan matanya untuk menjadi manusia dan muslim sejati, terutama ketika berkecimpung dalam dunia pergerakan serta politik. Berdasarkan gambaran di atas, Cokro Aminoto begitu luas dalam mendidik, bukan dengan maksud mencetak generasi yang seragam, namun justru memberi kebebasan dan mendorong tiap muridnya berkembang sesuai potensi dan kemampuannya. Pendidikan ala Cokro Aminoto. Kiprah dan jejaknya dalam pendidikan memang tidak terlalu mencolok dan banyak dibicarakan. Namun bukan berarti kontribusi beliau tidak ada. Justru sebaliknya, ini dibuktikan dengan banyaknya nama sekolah bahkan universitas menggunakan nama Cokro Aminoto. Tentu penggunaan nama beliau tersebut bukan tanpa alasan. Beliau dianggap sebagai tokoh yang memiliki sumbangsi dalam dunia pendidikan. Baiklah, mari kita telusuri bagaimana Cokro Aminoto memberikan sumbangsi dalam dunia pendidikan. Berangkat dari dokumen Muslim National on the Ruins yang di dalamnya banyak sekali memuat bagaimana konsep pendidikan yang dicita-citakan Cokro Aminoto. Dokumen yang ditinggalkan untuk syarikat Islam ini seolah menangkap berbagai aktivitasnya dalam mendorong perubahan, termasuk kiprahnya mendirikan kursus untuk anggota pergerakannya, baik ketika masih menjadi syarikat dagang Islam maupun setelah menjadi syarikat Islam. Sekolah berasaskan Islam. Sekolah-sekolah menurut Cokro Aminoto harus didirikan berdasarkan asas-asas Islam. Alasannya adalah karena dalam Islam mengandung ajaran demokrasi, sosialisme untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Ini menunjuk bagaimana Cokro Aminoto berpegang teguh kepada Islam. Tentu saja wajar karena darah ulama memang ada pada beliau, yaitu buyutnya, Kiai Hasan Besari, merupakan guru dari para ulama di Nusantara. Pandangan dan cita-citanya pada pendidikan Islam juga dapat dimaklumi, karena beliau hidup di zaman di mana terjadi diskriminasi ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Hal demikian menggugah kesadarannya untuk memajukan pendidikan dan Islam. Pada zaman itu, Cokro Aminoto juga melihat diskriminasi pendidikan antara pribumi dan orang-orang Belanda dalam kasus pendidikan. Sebagaimana digambarkan Scherer, bahwa biaya sekolah anak-anak pribumi 2 kali lipat dari anak-anak Eropa sebesar 15 gulden per bulan. Dengan begitu, wajar jika hanya anak-anak pribumi yang ningrat dan kaya raya sajalah yang mampu sekolah di lembaga pendidikan pemerintah. Memberantas buta huruf. Masalah utama masyarakat saat itu adalah buta huruf dan buta angka,
sehingga membuat Cokro Aminoto nantinya tergerak untuk menyinari dunia pendidikan. Perhatiannya dalam pendidikan terlihat sebagaimana tertuang buku Menelusuri Jejak Ayahku. Kalau ada orang Islam mendirikan sekolah madrasah tinggi, pertengahan, atau rendah dengan cuma memberikan ajaran kepandaian akal saja, tetapi di dalam hatinya anak-anak tidak ditanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi, yang menjadi tanda kebesaran dan tanda perbedaan umat Islam besar pada zaman dulu itu. Dan di dalam hatinya anak-anak tidak pula ditanamkan benihnya keberanian yang luhur, keikhlasan hati, kesetiaan dan kecintaan pada barang yang benar yang telah menjadi tabiat pergaulan hidup Islam pada zaman dulu. Dan murid-murid juga tidak diberi pengajaran yang mendidik kebatinan yang halus. Keutamaan budi dan perangai yang benar yang dulu telah menjadikan orang Arab penduduk lautan pasir menjadi bangsa tuan yang halus adat lembaganya dan menjadi tukang menanam keadaban dan kesopanan. Juga di dalam hatinya murid-murid tidak ditanamkan bijinya penghidupan yang soleh, yang sederhana sebagaimana yang dulu menjadikan masyhur umat Islam. Sekolah-sekolah yang hanya memberikan kepandaian yang dingin, tidak hidup dan akhirnya hanya menuntun pada materialisme saja. Sekolah-sekolah yang demikian itu lebih baik tidak ada saja. Nilai dasar dalam kehidupan. Menurut Cokro Aminoto, setidaknya ada 4 nilai-nilai dasar yang seharusnya ditanamkan dalam pendidikan. Pertama, menanamkan benih kemerdekaan dan benih demokrasi. Kedua, menanamkan benih keberanian yang luhur, benih keikhlasan hati, kesetiaan, dan kecintaan kepada yang benar atau hak. Ketiga, menanamkan benih kebatinan yang halus, keutamaan budi pekerti, dan kebaikan perangai. Dan yang terakhir, kehidupan yang soleh dan sederhana. Apa yang dikatakan oleh Cokro Aminoto ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Perkataan yang lahir dari pembacaan panjang sehingga masih dan sangat relevan untuk diterapkan sampai sekarang. Kemajuan dunia yang bertumpu pada materialisme membuat banyak orang lupa dan kehilangan arah. Semoga dengan pemaparan tentang Cokro Aminoto ini mampu menjadi pengingat dan penggugah kita bersama dalam membangun tatanan pendidikan yang lebih baik, sehingga di kemudian hari dapat melahirkan tokoh-tokoh selaiber para founding father bangsa, atau setidaknya menghasilkan generasi yang mampu mendorong kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Kalau kamu suka mendengar Hidayatuna, jangan lupa like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video Hidayatuna lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.